Halo Sparkling, welcome to our online service. Di Yesaya 40 ayat 29 berkata, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. So, hari ini yuk kita sama-sama mau beribadah, kita mau datang kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya sumber kekuatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami bersyukur buat apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup setiap kami. Hari ini Tuhan, kami mau beribadah. Tuhan siapkan hati kami, telinga kami, supaya kami bisa mendengar apa yang mau Tuhan sampaikan buat hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Welcome Sparkling, come on, let's praise Him, amen, amen. Woo. Break of day, in hope we rise, we speak your name, we lift our eyes, tune our hearts into your beat, where we walk, there you'll be, with fire in our eyes, our lives alive, your love untamed, it's blazing out, the streets will glow, forever bright, your glory is breaking through the night, you'll never fade away, your love is here to stay, by my side in my life,
your presence, Jesus. Ya. Kami bawa hidup kami, Tuhan. Kami tahu kami perlu hadirat-Mu buat setiap kami. Oh, we love your presence. All of my life I've searched for you, Lord. You call me to your side. With all of my heart I'm desperate for more. Your presence is my life, the cry of my heart is to be where you are. I love your presence. I love your presence. Father, where you are is where I wanna be. Hidden in your courts is everything I need. Surround me with your soul. All that my soul will know is your peace. You hide me in your love, the cry of my heart is to be where you are.
buat setiap kami Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu. Kami tahu Engkau ada buat setiap kami Tuhan. Biar saat ini kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau rasakan Engkau Tuhan. Kalau hari-hari ini ada banyak hal yang menghalangi kami untuk kami boleh datang sama Engkau. Saat ini Tuhan, waktu yang terbaik kami mau datang sama Engkau. We need your presence. Kami butuhkan Engkau Tuhan. Kami butuhkan hadirat-Mu. Kami butuhkan Engkau buat setiap kami. We need you, Lord. We need you, Lord. Mari rasakan hadirat Tuhan. Mari nyatakan Dia Allah yang besar. I love your presence. We need you, Lord. I love you, Lord. I love you, Jesus. I love your presence. Father, where you are is where I wanna be. Hidden in your clothes is everything I need. I love your presence. I love your presence. I can hear you call. Run into your arms. Jesus, you are all my heart is longing for. Amen. Kami bersyukur kami punya Engkau Tuhan. Hari ini, saat ini kami mau undang Engkau, satu-satunya Allah yang memerintah buat setiap hidup kami. Kami mau nyatakan setiap hari, bahkan setiap waktu Tuhan, kami butuhkan Engkau. We need you, Lord. Kami butuhkan hadirat-Mu, kami butuhkan kuasa-Mu, kami butuhkan Engkau Tuhan memerintah buat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Halo teman-teman semua, jemaat yang ada di Sparkling Abba of Palem. Apa kabarnya? Aku berdoa supaya dimanapun teman-teman mendengarkan firman Tuhan hari ini, bagaimanapun kondisimu hari ini, teman-teman semua tetap dapat menangkap isi hati dan kebenaran firman Tuhan yang akan membebaskan kita dan membawa kita semakin mengenal Dia dan diubahkan serupa dengan Dia. Teman-teman, aku bersyukur dapat menyampaikan arahan firman Tuhan kepada teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman pemimpin di gereja lokal Palem ya, yang memberikan aku kesempatan untuk dapat share di ibadah hari ini. Nah, teman-teman, hari ini aku akan share dengan tema You Are Here. Ya, Tuhan, Engkau hadir di sini, Engkau ada di sini. Ya, kita akan berbicara tentang kehadiran Tuhan di hidup kita. Kita akan berbicara bagaimana kita tinggal senantiasa di hadirat-Nya. Ya, bagaimana kita terus menyadari akan hadirat-Nya senantiasa. Ya, sebagaimana teman-teman Tuhan menyatakan diri-Nya. Ya, waktu ada angin sakal terjadi di danau, ya, bersama dengan murid-muridnya, mereka pada ketakutan. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-14. Tapi Tuhan Yesus bilang begini,
Aku ini, jangan takut. Ya, dia sedang bilang gini, aku ada di sini, aku hadir di sini. Jangan takut. Ya, teman-teman, bagaimanapun keadaanmu hari ini ketika kau mendengarkan firman Tuhan ini. Mungkin kau ada dalam kesendirian, mungkin kau sedang ada dalam tantangan, mungkin kau sedang ada di dalam badai kehidupan. Ya, mungkin bahkan kau sedang mengalami hal yang biasa-biasa saja. Atau mungkin kau sedang mengalami sukacita yang luar biasa, kemenangan. Teman-teman, bagaimanapun keadaanmu, ya Tuhan ingin mengatakan, aku hadir sekarang. Aku ada bersama-sama dengan engkau. Aku menyertai engkau. Ini aku. Nah, teman-teman, mari kita menyiapkan hati kita. Mari kita mengarahkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Kau hadir di dalam hidup kami. Saat ini, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Bahkan Kau ada di dalam kami. Tuhan, biar melalui firman Tuhan hari ini, kami semakin menyadari hadir-Mu dalam hidup kami. Bukan hanya kami menyadari hadir-Mu dalam hidup kami, tapi kami juga merespon kehadiran-Mu dalam hidup kami. Tuhan, biar lewat firman Tuhan hari ini membawa kami semakin mengenal Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Sehingga kami semakin mengasihi Engkau. Dan sehingga kami dapat semakin diubahkan serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut firman-Mu dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau, akan kebenaran firman-Mu. Karena dengan sikap hati yang demikian, kami akan dipuaskan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mau menyambut firman kebenaran hari ini. Amin. Oke teman-teman, ya kalau kita membahas tentang hadirat Tuhan, ya kalau kita membahas tentang tema ini, ya kita juga akan teringat tentang bagaimana kita hidup di hadapan wajah Tuhan, ya bagaimana kita coram Deo, ya mungkin tidak asing. Aku percaya di gereja lokal di Palem juga kita terus membahas tentang ibadah yang sejati. Ya ibadah itu bukan bertumpu kepada ritualnya, tapi kepada perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan perjumpaan kita dengan Tuhan dimulai dari waktu kita menyadari hadirnya Tuhan di dalam hidup kita. Perjumpaan dengan Tuhan dimulai daripada kita menyadari hadiratnya, daripada kita tinggal di hadiratnya. Ya, jadi perjumpaan kita dengan Tuhan dimulai dari kita menyadari hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita merespon hadirnya Tuhan dalam hidup kita, kita akan mengalami perjumpaan dengan Dia. Dan itulah ibadah yang sejati. Ya, teman-teman, ibadah itu bukan bicara tentang ritual, tapi bicara tentang perjumpaan. Dan itu dimulai daripada kita tinggal di dalam hadiratnya. Nah, kalau kita bicara tentang hadirat Tuhan, waktu kita bicara tentang kita hidup di hadapan wajahnya, kita akan kembali ke dalam Bilangan pasal yang ke-6. Ya, Bilangan pasal yang ke-6 ayat ke-25 sampai 26. Ya, mari kita baca bersama-sama teman-teman. Bilangan 6 ayat 25 sampai 26. Firman Tuhan berkata, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kalau kita bicara tentang coram Deo, kalau kita bicara tentang hadirat Tuhan, kita mulai daripada ayat ini. Sewaktu Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Ya, sewaktu kita menyadari kita ada di hadapan wajah Tuhan. Nah, teman-teman, kita harus tahu. Ya, kita harus tahu hakikat keberadaan kita. Di mana kita berada? Ya, Allah, teman-teman, menempatkan kita di hadapan wajahnya. Allah menempatkan kita di hadapan wajahnya. Itu tempat yang paling seharusnya kita berada. Karena di luar kita ada di hadapan wajahnya, pasti akan ada ketidaknormalan terjadi dalam hidup kita. Teman-teman, kalau kita bicara kita ada di hadapan wajah Tuhan, kita juga dapat berbicara bahwa kita mungkin juga ada di dalam atau di hadapan wajah manusia. Ya, aku ulangi ya. Kalau kita bicara tentang di hadapan wajah Tuhan, kita bisa juga berbicara tentang di hadapan wajah manusia. Ada orang mungkin tidak hidup dalam hadirat Tuhan. Ada orang tidak menyadari bahwa Allah senantiasa memandang kepada dia. Atau mungkin ada banyak orang tidak menyadari bahwa dia ada dalam pandangan wajah Tuhan. Ya, dia justru menyadari bahwa dia ada dalam pandangan wajah manusia.
Dalam pandangan wajah manusia mungkin saja orang lain ataupun dirinya sendiri. Teman-teman, ada banyak orang hidup dalam pandangan wajah manusia. Ya, tentu kedua pihak ini, Tuhan dan orang lain, terus senantiasa memandang kepada kita. Tuhan terus senantiasa memandang kepada kita. Orang lain terus senantiasa memandang kepada kita, menyoroti kesalahan kita, kelemahan kita, menilai kita, menghakimi kita. Terus itu pasti ada. Tetapi masalahnya, apa kita merespon kepada Tuhan atau kita merespon kepada manusia? Apa kita merespon kepada hadirnya Tuhan di hidup kita, perkataannya, perkenanannya, isi hatinya, atau justru kita merespon kepada perkataan manusia, isi hati manusia, gitu, penilaian, penghakiman manusia. Nah, kalau kita salah menempatkan diri kita, kalau kita menempatkan diri kita di hadapan wajah manusia, maka teman-teman, ketidaknormalan akan terjadi dalam hidup kita. Makanya penting untuk kita menyadari di mana Allah menempatkan kita. Allah menempatkan kita ada di dalam hadiratnya, di hadapan wajahnya. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk kita merespon hadirat Allah dalam hidup kita. Makanya teman-teman, kalau kita ada di hadapan wajah manusia, kita akan menemukan ketidaknormalan terjadi. Ya, tapi kalau kita hidup di hadapan wajah Tuhan, menyadari kita hidup di hadapan wajahnya, kita akan mengalami, bahkan kita akan mengerti utuhnya diri kita di hadapan Dia. Ya, ada banyak orang hidup di hadapan wajah manusia, di hadapan wajah teman-temannya. Makanya ada banyak anak-anak Tuhan yang nggak bisa maksimal ikut Tuhan. Ya, ada banyak anak-anak pelajar, ya, mahasiswa, ya pengennya sih nggak nyontek, ya pengennya sih nggak bohong, pengennya sih bikin tugas jujur. Tapi karena hidup dalam pandangan manusia, ya dia takut apa? Orang bilang ini, so suci lu, udah lu jangan so kudus lu, nggak nyontek, padahal juga mau. Ya kan seringkali kan digituin. Ya karena digituin sama orang, udahlah nyontek aja lah, udahlah bohong aja, udahlah kelabing aja, ya kan? Yang anak-anak pelajar ada yang baru coba-coba kelabing, gue tahu. Ya, karena apa? Karena takut dinilai nggak gaul, takut dinilai nggak update gitu ya. Ikut. Kenapa? Hidup dalam pandangan manusia, dia hidup di hadapan wajah manusia, dia responnya sama pandangan wajah manusia. Ya, ada apa lagi? Ya, ada orang hidup dalam pandangan wajah orang tua. Orang tuanya suka banding-bandingin dia, padahal suka ngatain dia kan, bodoh lu, bodoh misalnya. Gimana sih? Tuh lihat ini, tuh lihat itu. Makanya apa? Ya, down, minder. Ya, hilangan damai sejahtera, merasa dituntut oleh orang tua. Ya, kenapa? Karena fokusnya dia merespon kepada manusia. Ya, apalagi ada orang hidup di hadapan wajah pemimpinnya. Misalnya dalam pelayanan, kalau ada pemimpin excellent, kalau nggak ada pemimpin amburadul, ampun. Ya, bagaimana ada orang ya fokusnya apa? Dia lupa bahwa pelayanan dia menyenangkan hati Allah, bukan menyenangkan hati pemimpinnya. Makanya ada orang pelayanan kalau pemimpinnya nggak lihat, wah kecewa. Dia lupa bos dia tuh Tuhan. Dia lupa bahwa dia harus menyadari dia itu di hadapan Tuhan 24 jam yang lihat dia. Pemimpinnya mah kagak 24 jam lihat dia. Tapi banyak orang lihat perkenanan pemimpinnya, bukan perkenanan Tuhan. Makanya apa? Hilang damai sejahtera. Wah, saya udah pelayanan luar biasa loh Kak, tapi apa? Pemimpin gak perhatikan saya, hilang damai sejahtera, kecewa, luka. Makanya ketidaknormalan terjadi, itu maksudnya. Apalagi, ada orang apa? Hidup di hadapan wajah bosnya. Ya, cari muka sama bosnya. Ya, nggak tahu mukanya ketinggalan di mana. Ya, dia cari muka sama bosnya. Ya, apalagi, ada orang hidup di hadapan wajah dosennya. Dulu aku salah satunya kayak gitu ya, ngaku aja. Dulu dosen aku tuh suka nggak nilai ujian dulu. Kalau mau lulus di mata kuliah dia syaratnya gampang. Apa syaratnya? Dia bilang gini lagi tuh di kelas pertama. Kalau mau lulus ikut kelas saya gampang, duduk di depan. Kalau saya kenal kamu, kita bisa sapa-sapaan, kita bisa ngobrol, kamu pasti lulus. Tapi tuh yang di belakang tuh, yang suka nggak perhatiin gitu ya, yang saya nggak kenal, bye-bye deh, dia bilang. Wah, teman-teman dengar kayak gitu, aku sama teman-teman aku langsung kita komit. Ya, kelas jam 7 pagi, kita setengah 7 udah datang. Buat duduk di paling depan. Tujuannya apa? Ya, tujuannya buat cari muka, gitu ya, buat cari muka. Kenapa? Takut nggak lulus.
Sampai waktu aku datang kepada Tuhan, Tuhan bilang gini, ada ayat di Amsal bilang gini, banyak orang mencari muka kepada pemerintah, tapi dari Tuhanlah keadilan. Waduh, pas aku mikir kayak gitu, iya ya. Kalau hidup di hadapan wajah dosen tuh cuma sebentar, cuma 3 SKS seminggu. Tapi di hadapan wajah Tuhan itu 24 jam. Dan dari situ tuh saya akan menerima keadilan. Teman-teman, hari ini kita hidup di hadapan wajah siapa sih? Kita merespon, ya, dua-duanya tetap ada. Tuhan selalu melihat kepada kita. Kita selalu di hadapan wajahnya. Dan manusia selalu melihat kepada kita, mengkritik kita, memberikan penilaian, penghakiman. Tapi masalahnya, kepada siapa kita merespon? Nah, tinggal dalam hadirat Allah, dimulai dari merespon. Mau merespon hadirnya Tuhan, atau merespon hadirnya manusia? Nah, teman-teman, kita mesti menyadari, utuhnya diri kita ada waktu kita menempatkan diri kita sesuai dengan sebagaimana Allah tempatkan kita, yaitu di hadapan wajahnya. Waktu kita tinggal, waktu kita merespon kepada manusia, kita memposisikan diri di hadapan manusia, kita akan kehilangan damai sejahtera dan kasih karunia. Tapi waktu kita ada di dalam hadirat Allah, waktu kita menempatkan diri kita di dalam pandangan wajah Allah, kita akan menemukan betapa utuhnya diri kita. Kita akan menemukan harga diri kita, nilai diri kita, tujuan hidup kita. Ya, semuanya ada di dalam Kristus Yesus. Dan kita akan menemukan betapa diri kita sudah utuh dan penuh di dalam hadiratnya, di dalam pandangan wajahnya. Makanya teman-teman, orang yang senantiasa terus di hadirat Tuhan, dia akan diubahkan hidupnya. Tapi kalau dia di hadapan wajah manusia, ya akan ada ketidaknormalan terjadi. Nah, mari kita lihat teman-teman, bagaimana seharusnya kita hidup di dalam hadapan wajah Allah. Mari kita lihat di dalam ayat yang tadi, ya, di dalam Bilangan 6 ayat 25 sampai 26. Ya, ada 2 poin yang akan aku bahas. Yang pertama, mari kita lihat dari Bilangan 6 ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Ya, begitu personal Tuhan kepada kita. Ya, Dia menghadapkan wajahnya kepada kita dan Dia menyinari kita dengan wajahnya. Ya, John Wesley mengatakan seperti matahari menyinari, mencerahkan dan menghangatkan. Demikian itu sinar wajah Allah kepada kita. Dia mencerahkan kehidupan kita dan Dia menghangatkan kita dengan kasih-Nya. Teman-teman, betapa pentingnya kita merespon kepada wajah Allah, karena di situ kita akan menemukan terangnya menyinari kegelapan diri kita. Teman-teman, diri kita pada hakikatnya adalah dosa dan kegelapan. Ya, kita lihat ayatnya di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan berkata gini, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka." Aku nggak bahas semua, tapi aku akan bahas 2 poin dari ayat ini. Dia bilang gini, kita semua sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita hidup di dalamnya. Ya, karena apa? Karena kita mengikuti jalan dunia ini. Teman-teman, tahu nggak kita sebetulnya pada hakikatnya kita ada di dalam dosa. Ya, Alkitab berkata kita sudah mati karena dosa. Kita sudah mati di dalam dosa. Artinya apa? Artinya kita tidak mungkin mampu melawan dosa. Kita tidak bisa melawan dosa. Ya ilah, lawan dosa tuh susah banget. Jangankan lawan dosa, bangun pagi susah. Ya lawan dosa gitu ya, dosa pornografi. Hari ini kan banyak orang diikat dosa pornografi. Atau kepahitan, kenajisan, amarah, apapun. Aduh, mau jangankan ngomong kasih deh, ngomong gak marah aja susah. Kenapa teman-teman? Karena kita sudah ditaklukkan di bawah hukum dosa. Di dalam kegelapan. Ya, makanya teman-teman, Allah, dia bilang gini, Allah itu menyinari kita dengan wajahnya. Ya, kenapa? Supaya Dia menghapuskan kegelapan dosa daripada diri kita. Pada hakikatnya kita nggak bisa menang daripada dosa. Tapi Allah yang mencari kita. Dia bukan hanya mencari kita. Dia menemukan kita karena terang wajahnya. Dia menemukan kita di dalam kubangan dosa. Teman-teman, kita orang yang mungkin setiap hari kita lakukan dosa. Iya loh, setiap hari kita bahkan lakukan dosa. Sifat dosa soalnya ada 2.
aktif dan pasif. Sifat dosa yang aktif adalah sewaktu kita dengan sengaja atau tidak sengaja kita melakukan pelanggaran akan hukum Allah. Kita lagi dengan aktif melakukan dosa. Tapi dosa juga pasif sifatnya. Waktu kita tidak melakukan firman, kita juga dosa. Ya serba salah coy. Ya kan, serba salah. Karena apa? Pada hakikatnya kita di dalam dosa, kita sudah mati karena dosa. Makanya kita tidak bisa melawan dosa. Tapi kita bersyukur Allah yang mengasihi kita, mencari kita di dalam kegelapan. Dia menghadapkan wajahnya kepada kita dan dia menyinari kita supaya dia dapat menemukan kita. Amin teman-teman. Betapa dia mengasihi kita. Ya, hari ini bagaimanapun keadaanmu, kau mungkin ada di dalam kubangan dosa. Mungkin kau ada di dalam dosa yang paling jahat sekalipun. Mungkin kau sedang ada dalam dosa yang paling dalam. Wajahnya akan mencari engkau dan menyinari engkau. Teman, kita bersyukur. Kasihnya begitu besar kepada kita. Mungkin kita sedang ada di persimpangan jalan untuk mundur daripada Tuhan. Mungkin kita sedang memutuskan untuk tidak lagi mengikut Tuhan. Mungkin kita lagi dalam kesendirian. Mungkin kita lagi dalam badai kehidupan. Gak ada yang tolong. Ya. Kita mungkin berharap manusia menolong kita, tapi kita tidak menemukannya. Tapi dengar baik-baik. Allah kita mencari kita. Dengan wajahnya, dia menyinari kita daripada kegelapan. Supaya dia menghapuskan seluruh dosa kita. Dan bahkan apa? Dia menyinari jalan-jalan kita. Karena Alkitab bilang ini, kita ya sudah mengikuti jalan dunia ini. Jalan dunia ini menuju pada kebinasaan. Jalan yang gelap. Tapi Allah, dia menyinari kita. Supaya kita dapat berjalan di dalam jalan-jalannya. Di dalam jalan-jalan kebenaran. Teman-teman, kita bersyukur. Allah kita begitu mengasihi kita. Bahkan waktu kita masih ada di dalam dosa. Hari ini apapun jadi keadaanmu, Allah begitu mengasihi engkau. Dia mencari engkau, dia menerangi engkau daripada kegelapan. Teman-teman, ayatnya juga bilang begini. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tahu dia bukan hanya menyinari kita daripada kegelapan, tapi dia memberikan kepada kita kasih karunia. Teman-teman tahu kasih karunia? Bicara kasih karunia adalah bicara tentang kemampuan Allah, pertolongan, serta topangan Allah dalam hidup kita. Ya, Bapa tidak hanya sekedar menyinari kita dengan kegelapan, menyinari kita dari kegelapan. Tapi Tuhan juga menarik kita daripada kegelapan untuk kita berjalan di dalam jalan-jalannya. Dan waktu kita berjalan dalam jalan-jalan Tuhan, kita tahu bahwa ikut Tuhan itu tidak mudah. Kita tahu banyak tantangan, kita tahu di depan banyak badai, kita tahu kita sedang melewati jalan yang sempit. Ya, teman-teman kita tahu ya, jalan yang sempit, ya jalan-jalan Tuhan ada jalan yang sempit. Jalan dunia ini jalan yang lebar, makanya gampang ikut dunia ini. Tapi waktu kita ikut Tuhan, kita ada dalam jalan yang sempit. Yang tidak mudah. Mungkin kita perlu sangkal diri, kita perlu pikul salib kita perlu lewati badai. Tapi dengar baik-baik. Tuhan menyediakan kasih karunia kepada kita. Dia menyediakan pertolongan. Dia menyediakan tuntunannya dalam hidup kita. Teman-teman, Jerry Bridges bilang begini, kita tidak akan pernah menjadi begitu baik sehingga kita tidak memerlukan kasih karunia Tuhan. Ya, kita nggak akan pernah jadi orang yang begitu baik sehingga kita nggak perlu pertolongan Tuhan, perkenanan Tuhan, kemurahan Tuhan, topangan tangan Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa menjadi begitu baik sampai kita tidak membutuhkan kasih karunia. Tapi juga kita tidak akan pernah menjadi begitu buruk sampai kita melampaui jangkauan kasih karunia, atau sampai kita tidak butuh, atau sampai kita bilang kasih karunia nggak bisa topang kita. Enggak. Seberapapun buruk keadaanmu, seberapa baik kita hari ini, kita butuh kasih karunia Tuhan. Teman-teman, dia mencari kita, menyinari kita daripada kegelapan. Dia mengangkat kita daripada lubang dosa. Dan dia juga menuntun kita untuk berjalan dalam jalan-jalannya. Sehingga ketika kita menghadapi badai, sehingga kita menghadapi persoalan hidup, sehingga ketika kita jatuh sekalipun, kita jatuh di dalam topangan tangan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kita jatuh, kita tidak akan pernah jatuh tergeletak. Sedalam apapun kita jatuh, tidak mungkin tangan Allah tidak ada di sana. Teman-teman, itulah kasih karunia. Kita bersyukur Allah kita, dia menuntun kita memasuki tahun yang baru. Mungkin banyak kekhawatiran, mungkin banyak ketakutan, mungkin banyak tantangan, atau mungkin banyak
ketidakpastian yang kita takutkan. Tapi ada satu yang pasti, penyertaan Allah dalam kehidupan kita semua. Teman-teman, mari kita lanjutkan. Ya, tadi itu yang pertama, ayat 25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yang kedua, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Ya, pertanyaannya gini, siapa sih kita sampai Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita? Kita yang ada dalam kubangan dosa, kita yang najis, kita yang kotor. Ya siapa sih yang mau lihat kita? Mungkin teman kita aja ilfil sama kita. Ya kan? Mungkin teman kita aja ilfil sama kita. Tapi ada satu pribadi yang paling mengasihi kita. Itu Tuhan kita. Dia menghadapkan wajahnya kepada kita. Bahkan John Wesley menerangkan, dia bilang ini, Tuhan itu mengangkat wajahnya dan memandang kepada kita dengan wajah yang manis. Dan dia itu senang dengan kita. Wow, teman-teman. John Wesley bilang kayak gitu. Dia bilang Tuhan itu menghadapkan wajah kita dengan manis. Artinya dia tuh senang lihat kita. Ya, dia lihat kita tuh bukan dengan marah, bukan dengan penghakiman, bukan dengan penilaian. Dia melihat kita dengan wajah yang manis. Karena dia menyukai kita. Dia karena apa? Karena dia melihat kita dengan penuh kesenangan. Teman-teman, nggak ada di dunia ini ya. Kadang orang tua kita aja empet-empet lihat kita. Ya, kadang orang tua kita aja, kita pulang ke rumah dia bilang, aduh, gua empet sama kelakuan lu gitu ya. Kadang orang terdekat kita bisa empet muak sama kita, ngelihat muka kita aja males gitu kan. Tapi ada satu pribadi yang paling mengasihi kita, sehingga dia menghadapkan wajahnya kepada kita dengan kasih. Bukan hanya itu, dia memberikan kita damai sejahtera. Teman-teman, kalau kita hidup dalam pandangan manusia, kita akan kehilangan damai sejahtera. Iyalah, manusia kan banyak menuntut kita, ya, menghakimi kita, menilai kita. Kita akan mengalami hilangnya damai sejahtera. Di situ akan terjadi ketidaknormalan. Tapi ketika kita hidup dalam hadapan wajah Tuhan, kita akan temukan damai sejahtera. Teman-teman, menjalani hari demi hari, saya tahu tidak mudah. Ya, setiap kita punya tantangannya tersendiri. Setiap kita punya giant-nya tersendiri. Menghadapi lewati badai, tidak mudah. Ya, bahkan waktu kita jatuh berkali-kali, waktu kita gagal berkali-kali, itu tidak mudah. Ya, waktu kita melihat ada banyak berita-berita yang tidak menyenangkan, waktu kita diproses, kita capek, mungkin kita kehilangan damai sejahtera. Tapi mari hari ini kita menyadari bahwa Allah menghadapkan wajahnya kepada kita dengan penuh kasih. Ya, dia lihat kita dengan wajahnya yang manis. Dia senang dengan kita. Karena kita telah ditebus olehnya, karena kita anaknya. Dan ketika kita tinggal di hadapan wajah Tuhan, kita tidak akan kehilangan damai sejahtera. Teman-teman, mungkin kau sedang jatuh dalam dosa hari ini. Mungkin kau sedang ada dalam kubangan dosa yang paling dalam sekalipun. Ada satu kabar baik, itu tidak akan memisahkan kita daripada kasih-Nya. Tidak ada hal yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Tidak ada hal yang dapat memisahkan kita sehingga kita tidak bisa tinggal di hadapan wajah Tuhan. Karena korban Yesus sekali untuk selama-lamanya. Waktu Yesus mati bagi kita, ya, tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Tanda kita dapat tetap ada di hadapan wajah Tuhan senantiasa, bagaimanapun keadaan kita. Teman-teman, Dia mengasihi kita. Ya, dengan Dia buktikan anaknya mati bagi kita, supaya kita dengan Allah tidak ada penghalang. Supaya dosa sekalipun tidak menghalangi kita. Sehingga apapun keadaanmu teman-teman hari ini, mungkin kau jatuh dalam dosa yang paling dalam sekalipun, tidak akan dapat memisahkan engkau daripada kasih-Nya. Teman-teman, neraka itu adalah sewaktu Allah memalingkan wajahnya daripada kita. Waktu Allah tidak mau memandang kepada kita, itu neraka. Atau waktu Allah memandang kita dengan murka, itu neraka. Tapi kita bersyukur, dua hal itu telah diselesaikan Yesus di kayu salib. Sewaktu Yesus tergantung di kayu salib, ya, Allah memalingkan wajahnya kepada Yesus, supaya Allah dapat memandang kepada kita. Dan Allah melihat Yesus dengan murka di kayu salib, supaya Allah dapat melihat kita tidak lagi dengan murka, tapi dengan kasih-Nya yang begitu besar. Kita bersyukur, Tuhan kita begitu mengasihi kita, sehingga kita dapat mengalami surga bahkan di bumi ini.
Yaitu ketika kita menyadari ada pribadi yang paling mengasihi kita, memandang kita dengan penuh kasih. Bukan hanya dia memandang kita dengan penuh kasih, dia menyinari kita daripada kegelapan. Bukan hanya menyinari kita daripada kegelapan, tapi dia mengangkat kita, menopang kita dengan anugerahnya. Bahkan bukan hanya sampai di sana, menyediakan kita damai sejahtera. Teman-teman, itulah bagaimana ketika kita tinggal di hadapan wajah Tuhan. Teman-teman, hari ini bagaimanapun keadaanmu, kalau sedang dalam dosa sekalipun, memasuki tahun yang baru ini, kita mungkin berjalan dalam tantangan yang baru, dalam pergumulan. Mungkin pergumulan yang kemarin masih ada, belum selesai. Mungkin nambah lagi pergumulan-pergumulan kita. Ya, tapi dengar baik-baik. Mari kita berespon. Mari kita berespon, teman-teman. Ya, untuk memandang kepada Tuhan. Tinggal dalam hadirat Allah. Dimulai daripada kita menyadari bahwa kita ada di dalam pandangan wajahnya. Bukan hanya menyadari, tapi kita merespon pandangannya, merespon kasihnya, merespon anugerahnya, merespon damai sejahtera yang dia beri, merespon uluran tangannya yang menolong kita, yang menopang kita. Teman-teman, hari ini bagaimanapun keadaan kita, ya, mari kita jangan hidup lagi di hadapan wajah manusia. Jangan lagi kita hidup dalam pandangan, penilaian, penghakiman manusia kepada kita. Kita akan mengalami ketidaknormalan dalam hidup. Kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita tidak akan pernah menemukan kasih karunia. Tapi ketika kita kembali menyadari, ketika kita menyadari hakikat, ketika kita menyadari tempat di mana Allah benar-benar menempatkan kita, yaitu di hadapan wajahnya, kita akan menemukan kasih karunia. Kita akan menemukan damai sejahtera dalam hidup kita. Teman-teman, Dallas Willard pernah menceritakan sebuah kisah di dalam bukunya. Ada seorang anak kecil yang ditinggal mati oleh ibunya. Sehingga dia hanya tinggal dengan papanya. Tetapi setiap malam, anak kecil ini selalu ketakutan. Dia selalu ketakutan karena dia kehilangan ibunya. Ya, waktu dia tidur sendiri, dia ketakutan. Sehingga seringkali setiap malam dia datang menghampiri papanya di kamar. Dia ketok pintu kamar papanya. Dia tidur dengan papanya. Dia memeluk papanya. Papanya juga memeluk dia. Dan setiap kali sebelum tidur, sebelum anak ini tidur, anak ini selalu bertanya kepada papanya, "Pa, apakah wajah papa selalu melihat kepadaku? Pa, apakah mata papa selalu melihat kepadaku?" Dan bapaknya selalu menjawab, "Aku melihat kepadamu." Baru anak ini bisa tidur dengan tenang. Teman-teman, betapa mengerikannya dunia ini. Betapa mengerikannya dunia ini dalam kehidupan kita. Kita banyak ketakutan, kita banyak kekhawatiran, kita ada tantangan, ada masalah di depan. Kita punya banyak sekali ketakutan menjalani hidup ini. Tapi dengar baik-baik, ketika kita menyadari ada sepasang mata yang memandang kepada kita dan tidak pernah melepaskan pandangannya kepada kita. Ketika kita menyadari ada sebuah tangan yang kuat yang menopang kita setiap saat. Ketika kita menyadari bahwa ada wajah yang penuh kasih, melihat kita dengan penuh kasih, itu ada dalam hidup kita. Tentu kita akan mengalami, kita akan menemukan rasa aman yang sejati di dalam hadiratnya, di dalam pandangan wajahnya. Teman-teman, betapa mengerikannya dunia ini untuk kita jalani tanpa Tuhan. Betapa mengerikannya dunia ini untuk kita jalani tanpa kita tinggal di dalam hadiratnya, tinggal di hadapan wajahnya. Teman-teman, dia bukan hanya sekedar memandang kepadamu. Dia menyinari engkau. Dia memberikan tangannya untuk menopang engkau. Dia memberikan damai sejahteranya untuk kita. Bahkan bukan hanya itu, dia juga memeluk kita, memegang kita erat, dan tidak akan pernah melepaskan kita daripada genggaman tangannya yang kuat. Teman-teman, bukan hanya Tuhan ada di dalam hati kita, tapi kita juga ada di dalam hatinya, karena dia sangat mengasihi kita. Bagaimanapun keadaanmu hari ini, dimanapun kau berada, mari kita berespon untuk kita mengangkat wajah kita dan memandang hanya kepada Tuhan. Di situ kita akan menemukan betapa utuhnya diri kita. Kita akan menemukan tujuan hidup kita, nilai diri kita, harga diri kita. Kita akan menemukan kasih karunia, damai sejahtera ada di dalam hadiratnya. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau mengasihi kami, Tuhan, lebih daripada yang kami bisa duga.
saat ini Tuhan, dimanapun kami berada. Entah kami dalam titik yang paling rendah sekalipun, atau di dalam kemenangan, Tuhan, saat ini kami tahu dengan pasti Engkau sedang menghadapkan wajah-Mu kepada kami. Kalau kami ada dalam dosa, Engkau menyinari kami. Engkau menemukan kami. Engkau memberikan uluran tangan-Mu kepada kami. Engkau menopang kami. Dan Engkau juga menuntun kami. Bukan hanya itu, dalam segala kejadian, dalam segala situasi dan kondisi, Engkau memeluk kami dengan erat. Tuhan, terima kasih. Melalui firman ini, kami menyadari kami senantiasa ada dalam hadirat-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hadirat-Mu tidak pernah datang dan pergi. Engkau tetap ada dan Engkau terus mengasihi kami. Tuhan, hari ini kami nggak mau datang dan pergi. Kami nggak mau pergi kemana-mana. Kami nggak mau pergi kepada penilaian manusia, kepada perkataan manusia. Tapi pada hari ini kami menyadari firman-Mu adalah benar. Kami mau mengangkat wajah kami dan kembali memandang kepadamu. Kami mau merespon, kami mau menyadari hadirat-Mu. Dan kami mau merespon dengan kami memandang kembali wajah-Mu. Dengan kami mengangkat wajah kami dan kembali melihat Engkau. Melihat karya penebusan-Mu. Melihat kebaikan-Mu, kasih-Mu, isi hati-Mu, perkataan-Mu dalam hidup kami. Di situ kami akan menemukan betapa utuhnya diri kami di hadapan wajah-Mu. Tuhan, kami mau kembali mengembalikan diri kami di posisi yang benar, yaitu di hadapan wajah Allah. Terima kasih, kami bersyukur buat firman hari ini. Biar firman ini boleh kami terima dan kami lakukan dengan iman dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga membawa kami mengenal-Mu lebih dalam lagi, mengasihi-Mu lebih dalam lagi, membenci dosa, dan membawa kami kepada kesempurnaan serupa seperti Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan arahan firman Tuhan hari ini. Semoga kita semakin dibawa Tuhan kepada kemenangan demi kemenangan, kepada keserupaan dengan Yesus. Ketika kita terus senantiasa hidup di dalam hadirat-Nya setiap hari, bahkan setiap saat. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati kita semua. Teman-teman terberkati oleh ibadah hari ini. Saya percaya apa yang teman-teman dapatkan hari ini, jangan cuma didengar saja, tapi kita mau menghidupi setiap firman Tuhan yang berbicara buat setiap kita, pribadi lepas pribadi. Dan kita mau tutup ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan, ketika kami sudah ngalamin Tuhan perjumpaan dengan Engkau Tuhan dalam pujian penyembahan kami. Kami boleh ngalamin perjumpaan dengan Engkau dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa hari ini Tuhan, biar setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang kami menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menghidupi firman-Mu Tuhan, kami tahu betul bahwa Engkau Allah yang selalu menuntun setiap langkah-langkah kami. Dan hari ini teman-teman, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan kuasa persekutuan dan penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai kita kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah. Biar terang Tuhan nyata melalui kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sparkling, are you blessed with today's service? Pastikan kamu mendapat insight yang baru ya dari ibadah hari ini. Kalau kamu ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, kamu bisa mentransfer ke nama dan nomor rekening yang tertera. Jangan ketinggalan update kegiatan Sparkling lewat akun Instagram pro.sparkling dan teens.sparkling ya. Thank you for joining us today and have a blessed weekend.